Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Saya juga di sini ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Karakter Building, Dr. Stephen Erastus, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato ini. Perkenalkan, nama saya Rawahyuni, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Tinggi Teologi EKUBD Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato dengan tema menanamkan nilai karakter dalam pengajaran Alkitab. Teknologi sekarang perubahannya sangat besar. Anak-anak bahkan bisa belajar, bermain, dan berteman hanya lewat layar. Tetapi, di balik kemudahan itu, kita juga melihat tantangan yang besar. Banyak nilai-nilai yang bergeser. Anak-anak zaman sekarang menjadi lebih cepat emosi, gampang terpengaruh, dan sulit membedakan mana yang benar dan salah. Maka dengan demikian, kita mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai karakter yang baik melalui pengajaran Alkitab di tengah dunia yang serba digital ini. Ada 4 hal yang sepatutnya kita terapkan. Yang pertama adalah kita harus percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah ketinggalan zaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam Alkitab justru semakin dibutuhkan sampai hari ini. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Melalui pengajaran Alkitab, mereka bisa belajar tentang kasih lewat kehidupan Yesus. Kedua, menggunakan teknologi sebagai alat, bukan pengganti nilai hidup kita di zaman digital sekarang ini. Kita tidak bisa menghindar, tapi teknologi bisa menjadi alat untuk menyampaikan nilai-nilai Alkitab, seperti membuat video cerita Alkitab, menggunakan media sosial untuk menyebarkan ayat Alkitab dan pesan moral, dan memakai aplikasi yang interaktif dan menyenangkan. Karena Yesus mengajar dengan cara yang relevan sesuai zamannya, maka kita juga bisa mengajar pakai bahasa yang dimengerti zaman sekarang. Ketiga, karakter tidak hanya diajarkan, tetapi dicontohkan. Apabila kita menginginkan mereka mempunyai karakter seperti Kristus, maka kita sebagai pendidik harus menunjukkan sikap Kristus lewat kehidupan sehari-hari. Karena mereka tidak hanya membutuhkan teori, tetapi membutuhkan contoh nyata. Dan yang keempat, menghubungkan pengajaran Alkitab dengan tantangan mereka sehari-hari. Misalnya, bagaimana bersikap jujur saat ujian, bagaimana menunjukkan kasih kepada teman yang dikucilkan, dan apa artinya mengampuni ketika disakiti oleh teman. Dengan beberapa pendekatan yang sudah saya paparkan, Alkitab tidak hanya menjadi pelajaran rohani, tetapi menjadi petunjuk hidup yang benar harus dipahami dan dijalani. Jadi, saudara-saudara yang saya kasihi, zaman memang berubah, teknologi harus berkembang, tetapi karakter yang baik tidak pernah ketinggalan, dan karakter yang benar hanya dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita semua berjuang untuk membangun generasi yang tidak hanya pintar secara teknologi saja, tetapi juga kuat dalam karakter. Gunakanlah teknologi sebagai alat bantu, tetapi jangan pernah lepaskan kebenaran Alkitab sebagai fondasi hidup. Karena yang ditanamkan lewat firman Tuhan akan bertahan dalam segala zaman, termasuk zaman digital ini. Sekian pidato yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.